Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, puji syukur, kali ini kita dapat kembali bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelum kita mulai kegiatan kali ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita usahakan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, walaupun kondisinya berat, ada banyak kendala, tapi mudah-mudahan itu semua bisa menjadi pahala untuk kita, bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, sehingga kelak kita bisa menjadi orang yang sukses untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi kita hari ini masih membahas tentang teks berita. Kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, kemudian bagaimana memahami ide pokok sebuah berita, jenis-jenis berita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur teks berita. Ya. Setiap teks itu pasti mempunyai unsur-unsurnya, ya. Unsur itu apa sih? Unsur itu adalah bagian-bagian, ya, bagian-bagian yang bersatu untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh. Nah, itu namanya unsur, ya. Misalnya kan kayak roti ada unsurnya, ada terigu, ada air, ada telur. Nah, sehingga mereka menyatu menjadi sebuah roti. Nah, sama kayak teks berita. Teks berita ini mempunyai unsur-unsurnya, ya. Oke, sekarang kita akan membahas itu. Unsur-unsur teks berita sering juga disebut sebagai adiksimba. Adiksimba. Ya. Adiksimba ini singkatan, yaitu adiksimba. A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, ba bagaimana. Ada 6 ya, adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya. Nah, adiksimba ini juga sering disebut dengan istilah 5W1H atau 5W plus 1H dalam bahasa Inggris, ya. Sama aja, 5W itu dari singkatan dari what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan 1H, how, bagaimana. Ya. Nah, terus yang jadi pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan adiksimba atau 5W plus 1H? Nah, jadi gini. Ketika kita membaca sebuah berita, kita harus tahu nih apa aja sih yang dibahas dalam berita tersebut, apa aja sih yang dijelaskan dalam berita tersebut. Nah, yang dijelaskan dalam berita itu ada 6 hal. Yang pertama adalah apa. Maksudnya, peristiwa apa sih yang dijelaskan dalam berita tersebut? Peristiwa apa sih yang dilaporkan dalam berita tersebut? Oke, misalnya ini saya ada sebuah berita nih, ya. Ada sebuah berita tentang banjir di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2021. Nah, what? Apa? Peristiwa apa sih yang terjadi? Ya, peristiwanya adalah peristiwa banjir. Ya, peristiwa banjir. Itu what? Oke, unsur yang pertama dalam berita tentang banjir di Jakarta tadi adalah what, yaitu peristiwa banjir. Ya. Oke, sekarang unsur yang kedua adalah di mana atau where dalam bahasa Inggris. Di mana terjadinya peristiwa banjir tersebut? Nah, kita harus tahu tuh di mana. Nah, gampang. Peristiwa banjir tersebut terjadi di Jakarta. Ya. Oke. Setelah where atau di mana, sekarang kita yang ketiga, unsur yang ketiga adalah when, kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa banjir itu terjadi? Peristiwa banjir itu terjadi pada tanggal 20 Februari 2021. Ya. Jadi udah ada 3 unsur tuh. Yang pertama peristiwanya apa, yang kedua di mana peristiwa itu terjadi, yang ketiga kapan peristiwa itu terjadi, ya. Nah, unsur yang keempat, ya, adalah who.
siapa. Maksudnya siapa aja sih orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oke, kalau banjir di Jakarta, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut misalnya siapa? Warga ya, warga Jakarta. Kemudian mungkin ada dari Polda Metro Jaya, karena kan Polda Metro Jaya menyampaikan eh, apa nih yang menyebabkan banjir ya, atau misalnya menyebabkan apa aja dampak banjir di Jakarta pada hari ini. Ya, itu juga berkaitan dengan gubernur. Apa aja sih yang upaya-upaya gubernur dalam mengantisipasi banjir yang dialami oleh Jakarta? Nah, itu adalah unsur yang keempat, yaitu siapa. Maksudnya, siapa aja orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oke. Yang kelima, unsur yang kelima adalah mengapa. Maksudnya, mengapa sih banjir itu bisa terjadi ya? Kenapa sih banjirnya bisa terjadi? Oh, banjir ini terjadi karena curah hujan di Jakarta yang sangat tinggi. Kemudian juga karena kurangnya daerah resapan air. Kemudian juga karena misalnya ada masalah sampah yang terjadi di Jakarta ya, sampah-sampah yang merusak saluran air di Jakarta ya. Kemudian ada juga misalnya budaya masyarakat Jakarta yang masih kurang peduli terhadap sampah ya. Nah, itu adalah mengapa peristiwa itu terjadi ya. Oke, kemudian yang keenam adalah how, bagaimana ya. Yang dimaksud dengan bagaimana ini tadi, misalnya bagaimana sih upaya pemerintah dalam mengatasi banjir tersebut ya, atau bagaimana proses terjadinya banjir tersebut ya. Nah, itu adalah tadi unsur-unsur teks berita, yang mana unsur teks berita ada 6. Yang pertama ada apa, peristiwa apa yang terjadi. Kemudian ada di mana. Setelah di mana ada kapan. Setelah kapan, siapa aja orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi ya. Dan yang terakhir ada how, bagaimana sih peristiwa itu terjadi ya. Atau misalnya bagaimana sih tanggapan pihak yang terkait dalam menyikapi peristiwa tersebut. Yaitu adalah unsur-unsur berita atau hal apa saja yang dijelaskan dalam sebuah berita ya. Materi ini gampang kan? Itu saja yang kita pelajari hari ini, simple, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.